Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Febriani, NPM 1917024446. Di sini saya bersama kelompok saya, yaitu Erika Suci Amalia dan Rima Meyanti, akan menyampaikan materi tentang respirasi dan pertukaran gas. Yang pertama adalah definisi. Respirasi adalah proses pertukaran gas antara O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Sedangkan pertukaran gas adalah pengambilan O2 molekuler dari lingkungan dan pelepasan CO2 ke lingkungan. Dalam bernafas terdapat dua mekanisme penting, yaitu pengangkutan O2 dan pengangkutan CO2. Pengangkutan O2 adalah pertukaran gas antara O2 dengan CO2 yang terjadi di dalam alveolus dan jaringan tubuh melalui proses difusi. Sedangkan pengangkutan CO2 merupakan karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi sel yang akan berdifusi ke dalam darah, yang selanjutnya akan diangkut ke paru-paru untuk dikeluarkan sebagai udara pernafasan. Pertama adalah respirasi pada hewan invertebrata. Hewan yang pertama adalah serangga. Alat pernapasan yang dimiliki oleh serangga adalah trakea. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar yang disebut spirakel atau stigma. Spirakel ini berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga membuka dan menutupnya terjadi secara teratur. Pada umumnya, spirakel terbuka saat serangga terbang dan akan tertutup saat serangga beristirahat. Proses pertukaran gas pada serangga contohnya adalah pada belalang. Pada belalang, jika otot perut belalang berkontraksi, maka trakea memipih sehingga udara kaya CO2 akan keluar. Sebaliknya, jika otot perut belalang berelaksasi, maka trakea kembali pada volume semula sehingga tekanan udara menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan di luar. Sebagai akibatnya, udara di luar yang kaya O2 akan masuk ke dalam trakea. Yang kedua adalah kalajengking dan laba-laba. Kalajengking dan laba-laba yang hidup di darat memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku, sedangkan jika ia hidup di air akan bernapas menggunakan insang buku. Masing-masing paru-paru ini memiliki lembaran-lembaran tipis yang disebut lamela yang tersusun secara berjajar. Paru-paru buku juga memiliki spirakel yang digunakan sebagai tempat masuknya oksigen dari luar. Keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur. Baik insang buku maupun paru-paru buku, keduanya mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi paru-paru pada vertebrata. Bisa dilihat pada gambar, letak dari paru-paru buku ini ada di bawah, di samping reseptakel sperma. Yang ketiga adalah protozoa. Hewan dalam golongan protozoa bernafas melalui seluruh permukaan selnya. Oksigen dan karbon dioksida keluar masuk melalui membran sel secara difusi. Mekanisme pernafasan pada protozoa dimulai dari O2 yang ada di udara, berdifusi melalui membran ke sitoplasma. Lalu O2 akan menuju mitokondria dan akan digunakan untuk memecah senyawa organik. Proses pemecahan ini akan menghasilkan energi dan zat sisa yang berupa H2O dan CO2. Zat sisa akan menuju membran lagi dan CO2 berdifusi ke udara. Contoh dari hewan protozoa adalah amoeba dan paramecium. Hewan yang keempat adalah porifera. Porifera tidak memiliki alat pernapasan khusus. Udara pernapasannya dipertukarkan langsung oleh sel-sel yang berada di seluruh permukaan tubuh atau oleh sel-sel leher yang bersentuhan langsung dengan air. Kelima adalah golongan Coelenterata. Hewan-hewan ini tidak memiliki alat pernafasan yang lengkap. Alat bantu pernafasannya berupa lekukan-lekukan lapisan gastrodermal yang berada sedikit di bawah mulut yang disebut sifonoglifa. Namun, sel-sel di permukaan tubuh lain juga dapat melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Bisa dilihat pada gambar bahwa letak sifonoglifa ini ada di bagian tengah-tengah dari penampang melintang Coelenterata. Contoh dari Coelenterata adalah Aurelia aurita dan juga Hydra sp. Pernafasan yang terakhir adalah pernafasan pada cacing. Cacing melakukan pernafasan di seluruh permukaan tubuhnya melalui difusi. Mekanisme pernafasannya dimulai dari O2 yang masuk ke kulit melalui kapiler darah, bisa terlihat pada gambar, dan akan diikat oleh hemoglobin. Kemudian darah yang mengandung O2 ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini akan menghasilkan CO2. CO2 akan kembali ke kulit dan berdifusi ke udara kembali.
Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Erika Suciamalia. Terima kasih. Baik, di sini saya Erika Suciamalia dengan NPM 1913024010 akan melanjutkan pemaparan materi tentang respirasi pada hewan vertebrata. Yang pertama, respirasi pada ikan. Ikan bernafas dengan insang yang terdapat pada sisi kiri dan kanan kepalanya. Insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Tiap lembaran insang ini terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamen ini mengandung banyak lapisan tipis yang disebut dengan lamela. Kemudian, untuk ikan yang hidup di lumpur seperti ikan lele, kemudian ikan gabus, dan ikan betok, pada insangnya terdapat banyak lapisan yang disebut dengan labirin. Labirin ini berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen, sehingga ikan tidak akan kekurangan oksigen pada lingkungan yang sangat minim sekali oksigen. Nah, ikan ini menggunakan gerakan berenang atau gerakan yang terkoordinasi dari mulut dan penutup insang untuk memventilasi insangnya. Arus air memasuki mulut, kemudian melewati celah-celah di faring, mengalir melintasi insang, dan kemudian keluar dari tubuh. Susunan kapiler-kapiler di dalam insang ini memungkinkan pertukaran lawan arah atau counter current exchange. Counter current exchange ini merupakan pertukaran zat-zat panas di antara dua cairan yang mengalir ke arah yang berlawanan. Pada insang ikan, proses ini memaksimalkan efisiensi pertukaran gas. Darah mengalir ke arah yang berlawanan dengan air yang melewati insang. Pada setiap titik dalam jalur yang dilewati, darah mengandung lebih sedikit oksigen daripada air yang dijumpainya. Nah, mekanisme pertukaran lawan arus ini sangat efisien karena di dalam insang ikan, lebih dari 80% oksigen yang terlarut di dalam air ini dihilangkan sewaktu melewati permukaan respirasi. Nah, pertukaran lawan arah ini juga berkontribusi terhadap regulasi suhu dan fungsi ginjal pada mamalia. Selanjutnya, mekanisme pernafasan pada ikan ini melalui dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada tahapan inspirasi, oksigen dari air masuk ke dalam insang yang kemudian oksigen ini diikat oleh kapiler dalam insang. Nah, oksigen yang telah diikat oleh kapiler ini kemudian dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sedangkan pada tahap ekspirasi, karbon dioksida yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang ini kemudian akan diekskresikan keluar tubuhnya. Gambar di sini yang berwarna merah ini menunjukkan darah yang kaya akan oksigen. Kemudian biru ini merupakan darah yang sangat sedikit mengandung oksigen atau darah yang miskin oksigen. Nah, ini menunjukkan bahwa aliran cairan yang melalui filamen insang dan pada titik ini menunjukkan aliran air di antara lamela. Nah, panah ini menunjukkan darah yang melalui kapiler dalam lamela. Nah, di sini berlangsung counter current exchange atau pertukaran lawan arah. Respirasi yang kedua yaitu respirasi pada katak. Pada katak, oksigen akan berdifusi melalui selaput rongga mulut, kulit, dan juga paru-paru. Katak pada fase berudu akan bernafas menggunakan insang karena hidupnya masih di dalam air. Nah, mekanisme pernafasan pada katak ini melalui dua tahapan, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Yang keduanya itu terjadi saat mulut tertutup. Pada fase inspirasi, saat udara luar yang kaya akan oksigen masuk melewati selaput, rongga mulut, dan kulit, kemudian akan berdifusi pada gelembung-gelembung di dalam paru-paru. Kemudian otot serenedeus akan berkontraksi sehingga rongga mulut ini akan membesar, akibatnya oksigen akan masuk melalui koane. Koane ini akan menutup dan otot rahang bawah serta otot genehedeus akan berkontraksi sehingga rongga mulut akan mengecil. Nah, mengecilnya rongga mulut ini akan mendorong oksigen masuk ke dalam paru-paru melewati celah-celah dalam paru-paru yang terjadi pertukaran gas, sehingga terjadi pertukaran gas. Kemudian, fase ekspirasi akan terjadi ketika otot-otot perut dan stereonedeus berkontraksi, sehingga udara di dalam paru-paru tertekan keluar dan masuk ke dalam rongga mulut. Kemudian, celah teka akan menutup dan koane ini akan membuka.
otot rahang bawah ini akan berkontraksi dan diikuti dengan kontraksi genehedeus, sehingga rongga mulut ini akan mengecil, dan mengecilnya rongga mulut ini maka udara yang kaya karbon dioksida akan keluar. Respirasi yang ketiga yaitu pada reptil. Nah, paru-paru reptil ini berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil ini lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi untuk memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada reptil, pertukaran gas ini tidak efektif. Kemudian, paru-paru pada beberapa jenis kadal, misalnya bunglon Afrika, mempunyai pundi-pundi hawa cadangan yang memungkinkan hewan tersebut melayang di udara. Selanjutnya yaitu respirasi pada burung. Nah, pada burung ini tempat berdifusinya gas pernafasan hanya terjadi di paru-paru. Paru-paru burung ini berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Mekanisme pernafasan pada burung ini melalui dua tahapan, yaitu inspirasi yang disebabkan karena adanya kontraksi otot antar tulang rusuk atau interkostal, sehingga tulang rusuk bergerak keluar dan tulang dada akan bergerak ke bawah. Sebaliknya, pada tahap ekspirasi, terjadi apabila otot interkostal ini relaksasi, maka tulang rusuk dan tulang dada akan kembali ke posisi semula. Sehingga rongga dada ini akan mengecil dan tekanan menjadi lebih besar dari tekanan di luar. Akibatnya, udara dari paru-paru yang kaya akan karbon dioksida ini akan keluar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika udara masuk, maka akan terjadi fase inhalasi, di mana kantung udara ini akan terisi. Kemudian ketika udara itu akan keluar, maka akan terjadi ekhalasi, yaitu kantung udaranya ini akan kosong dan paru-paru akan terisi oleh udara. Sekian yang dapat saya sampaikan, penjelasan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Rima Menti, NPM 1913-02-4008 akan melanjutkan penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Pada manusia, sistem saluran pernapasan bercabang-cabang menghantarkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Udara masuk melalui lubang hidung, kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung, dihangatkan, dilembabkan, dan mengalir melalui ruang labirin di dalam rongga hidung. Dari rongga hidung menuju ke paring, di mana tempat jalur udara dan makanan bertemu. Ketika makanan ditelan, laring akan bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Ketika glotis terbuka, maka akan memungkinkan proses pernapasan. Dari laring, udara akan mengalir ke dalam trakea. Di dalam trakea terdapat kartilago yang memperkokoh dinding-dinding laring sehingga saluran udara ini tetap terbuka. Ketika udara dihembuskan akan mengalir cepat melalui pita suara atau vocal cord. Dari trakea menuju bronkus, kemudian bronchiolus, dan berakhir di alveolus, yaitu tempat pertukaran gas terjadi. Saat melakukan proses bernapas, manusia memanfaatkan pernapasan tekanan negatif, yaitu inhalasi dan ekshalasi. Selama inhalasi, kontraksi akan mengembangkan rongga dada secara aktif, menurunkan tekanan udara dari dalam paru-paru, sehingga lebih rendah dibandingkan tekanan udara di luar tubuh. Karena gas mengalir dari wilayah yang bertekanan tinggi ke wilayah tekanan rendah, maka udara mengalir melalui lubang hidung, lalu menuruni saluran-saluran pernapasan menuju alveoli. Sedangkan selama ekshalasi, otot-otot akan mengontrol rongga dada agar berelaksasi dan volume rongga tersebut berkurang. Tekanan udara yang meningkat di dalam alveoli akan mendorong udara ke atas menuju saluran-saluran udara dan keluar dari tubuh. Yang pertama yaitu pernapasan paru atau pernapasan eksternal, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru. Saat oksigen diambil melalui mulut dan hidung akan masuk melalui trakea ke dalam alveoli yang berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmonar. Alveoli akan memisahkan oksigen dari darah, oksigen akan menembus membran, diambil oleh sel darah merah dibawa ke jantung dan dari jantung akan dipompakan ke seluruh tubuh. Di dalam paru-paru, karbon dioksida merupakan hasil buangan yang menembus membran alveoli. Dari kapiler darah dikeluarkan melalui pipa bronkus dan berakhir pada mulut dan hidung. Ada 4 proses yang berhubungan dengan pernapasan paru. Yang pertama yaitu ventilasi pulmoner,
yaitu gerakan pernapasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar. Yang kedua yaitu arus darah melalui paru-paru. Darah mengandung oksigen masuk ke dalam seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke dalam paru-paru. Yang ketiga yaitu distribusi arus udara dan arus darah sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat dan bisa dicapai oleh semua bagian tubuh. Lalu difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler, karbon dioksida lebih mudah berdifusi dibandingkan oksigen. Konsentrasi dalam darah akan mempengaruhi dan merangsang pusat pernapasan dalam otak untuk memperbesar kecepatan dalam pernapasan, sehingga terjadilah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan di mana terjadi pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida yang lebih banyak. Yang kedua yaitu pernapasan sel. Ada dua jenis, yaitu transport gas paru-paru dan jaringan, dan pengangkutan oksigen ke jaringan. Yang pertama, transport gas paru-paru dan jaringan. Pergerakan oksigen mengalir dari alveoli masuk ke dalam jaringan melalui darah. Sedangkan pergerakan karbon dioksida mengalir dari jaringan alveoli melalui pembuluh darah. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan tekanan parsial antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang kedua, pengangkutan oksigen ke jaringan. Jumlah oksigen yang masuk ke dalam jaringan bergantung pada jumlah yang masuk ke dalam paru-paru, pertukaran gas yang cukup pada paru-paru, aliran darah ke jaringan dan kapasitas oksigen dalam darah. Tahapan transfer oksigen diawali dengan oksigen dari luar atau dari atmosfer masuk ke dalam paru-paru, lalu darah akan mengalir dari jantung menuju paru-paru untuk mengambil oksigen yang berada di dalam alveoli. Oksigen yang telah berada dalam pembuluh darah akan diedarkan ke seluruh tubuh, di mana ada dua mekanismenya, yaitu peredaran oksigen dalam darah yang larut dalam plasma darah dan oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam darah. Oksigen dibawa melalui cairan interstisial ke dalam sel, di mana di dalam sel digunakan untuk reaksi metabolisme seperti reaksi oksidasi senyawa yang berasal dari makanan. Yang ketiga yaitu reaksi hemoglobin dan oksigen. Hemoglobin adalah protein yang terikat pada rantai polipeptida yang terbentuk oleh porfirin dan satu atom besi ferro. Masing-masing atom besi akan mengikat secara reversibel dengan satu molekul oksigen. Oleh karena itu, dinamika reaksi hemoglobin sangat cocok untuk mengangkut oksigen. Yang keempat, transport karbon dioksida. Karbon dioksida berdifusi dalam sel darah merah dengan cepat mengalami hidrasi menjadi H2CO2 karena adanya anhidrasi karbonat yang berdifusi ke dalam plasma. Sebagian dari karbon dioksida dalam sel darah merah akan bereaksi dengan gugus amino dari protein, dan hemoglobin akan membentuk senyawa karbamino, yaitu senyawa karbon dioksida. Besarnya kapasitas darah mengangkut karbon dioksida ditunjukkan oleh kelarutan karbon dioksida dan garis total karbon dioksida. Sekian video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.